Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Edwin Syah dalam acara kali ini talk show dengan tema organisasi jembatan prestasi. Wis keren. Ya, seperti teman-teman lihat di samping saya sudah ada narasumber kita yang keren banget nih. Halo Bang Bayu, Bang atau Kak nih? Janganlah, Bayu Kak aja. aja ya, Bayu aja, oke. Bayu aja. Bang Bayu ya mungkin lebih enak Benar-benar. sapaannya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kalau kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman semua, di samping saya sudah ada Bung Bayu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan akan berbincang dengan kita, sharing-sharing mengenai organisasi dan juga prestasi. Wis. Tentunya saya mengucapkan terima kasih nih Bung Bayu udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk ngobrol bareng kita di sini. Siap. Oke. Nah, sebelum kita mulai ngobrol dan sharing bareng Bung Bayu nih, jadi di sini kita udah punya sedikit CV dari Bung Bayu di sini. Mungkin izin ya Bung Bayu, kita bacain CV-nya. Siap, silahkan. Oke. Jadi nama lengkap Bayu Gunawan, alamat Desa Payabenua, kemudian asal instansi atau perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang. Nah, kemudian pengalaman organisasi, ia anggota BEM Pertiba, kemudian anggota PMII, anggota Permahi, dan juga alumni Gendre Bangka Belitung. Untuk jabatan organisasi sekarang, ia merupakan Presiden Mahasiswa STIH Pertiba. Wah, keren banget nih. Ada Pak Pres ternyata ya. Siap Pak Pres, luar biasa. Lanjut kemudian prestasi. Yang pertama, juara 2 lomba baca puisi FLS 2N Kabupaten Bangka tahun 2018. Yang kedua, juara 3 lomba pidato antar SMA seprovinsi tahun 2018 juga. Yang ketiga, juara 2 lomba debat peradilan Semu Nasional tahun 2020. Dan yang terakhir, Duta Gendre Kabupaten Bangka tahun 2021. Ini keren banget nih Bung Bayu nih. Ternyata selain Pak Pres di Pertiba, beliau memiliki segudang prestasi yang luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi di sini kita nggak salah pilih nih teman-teman. Memang tepat nih kita mengundang Bung Bayu untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Wis, terlalu berlebihan kayaknya ini. Ya, salah satu kelebihan beliau ini selain memiliki prestasi yang banyak, segudang pengalaman organisasi, tapi beliau tetap tawaduk teman-teman. Masya Allah. Beliau kalau dipuji nggak makin meroket, tapi tawaduk. Keren banget nih Bung Bayu. Itu hiperbola banget kayaknya. Oke, jadi Bung Bayu, jadi apa sih yang memotivasi Bung Bayu sehingga kayak di CV kan tuh banyak sekali mengikuti organisasi? Oke, baik. Terima kasih Bung Edwin atas pertanyaannya. Yang memotivasi diri kita sendiri itu pertama dari pengalaman hidup. Itu yang pertama. Karena apa? Kata orang, setiap orang tuh mempunyai kelebihan masing-masing. Benar bukan? Kalau ketika kita SD, kamu ini bodoh. Lihat orang-orang lain seperti itu. Mereka pintar prestasi, juara ini di kelas, tapi hal lainnya. Sedangkan kita itu nggak juara, itu di bidang akademiknya. Lalu saya cari jati diri saya itu di mana. Itu terlebih dahulu ya. Jadi saya cari, saya asah kemampuan saya, apa yang saya sukai, itu saya laksanakan. Dan alhamdulillah saat ini kemungkinan saya bisa berinteraksi dengan orang-orang lain, dan bisa berinteraksi dengan orang banyak, itu dari sebuah organisasi. Rupanya pintar itu tidak hanya sekedar belajar, banyak juga pintar-pintar yang lain. Seperti itu tadi, kemampuan-kemampuan di eksternal kita di bidang puisi, pidato, ataupun berbagai hal lainnya. Itu seperti itu Bung Edwin. Oke, baik. Jadi teman-teman motivasi dari Bung Bayu berkaca dari dulu ya. Iya, benar. Maksudnya kurang di akademik ya Bung Bayu ya. Kurang di di SD, akademik. kurang di akademik. Kemudian dari hal tersebut termotivasi mencari jati diri. Di bagian apa sih saya yang bisa lebih unggul ya Bung Bayu ya? Benar. Untuk melebihi teman-teman yang unggul di akademik. Nah, ternyata beliau menemukan jati diri di organisasi, berhubungan dengan banyak orang, membangun relasi, dan juga dari organisasi menelurkan atau melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa sekali begitu teman-teman. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, organisasi, jembatan organisasi, prestasi. Luar biasa sekali. Nah, mungkin Bang Bayu tadi kan sudah menceritakan nih
motivasi ya awal kenapa bisa bergabung ke organisasi dan tidak hanya Mhm. cuma satu tapi berbagai organisasi telah diikuti. Iya iya. Nah, kemudian ada yang menarik nih. Bung Bayu kan sekarang presiden mahasiswa nih di Iya. Pertiba. Nah, itu mungkin boleh dong Bang diceritain selain motivasi kemudian apa sih yang menjadi alasan terkuat kok mau maju dan sekarang terpilih menjadi Presma di sana? Oke, baik. Menjadi Presma sebenarnya itu bukan pilihan saya sebenarnya, tapi itu pilihan-pilihan orang lain. Dari waktu saya pertama kali masuk kuliah, itu kan menjadi sebuah maba, Mhm. saya itu tertarik, saya ini kan dari SMA, gini dulu saya cerita dari SMA. Dari SMA saya ini sering mengikuti nama ekskul. Itu kalau di SMA, ada ekskul pramuka, ekskul PMR, ekskul Mhm. PKS, bola, futsal, berbagai lainnya. Itu saya ikutin semuanya, itu di SMA. Nah, tiba-tiba saya tuh beranjak ke ini, ke apa namanya, ke dunia perkuliahan. Mmm. Nah, di dunia perkuliahannya rupanya kalau di Pertiba itu cumanya nggak ada lagi yang seperti di SMA. Mmm. Itu beda lagi, rupanya itu ranahnya lebih tinggi kayak gitu. Nah, jadi saya termotivasi, apa sih ada yang di kampus ini, itu saya cari dulu apa informasinya saya gali Mhm. terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi saya temulah itu adanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, jadi di semester 1 ataupun sudah semester 2 saya gabung ke BEM. Itu ada senior, senior yang suka bertukar pikir seperti itu. Heeh. Misalnya di kami bercerita bagaimana ke depannya, apa yang harus kita lakukan. Nah, Mhm. saya ini tertarik. Kenapa? Saya ini orangnya orang sosial dan juga itu suka terjun ke politik. Nah, Mhm. itu. Jadi saya coba mengikuti beliau 1 tahun saya menjadi anggota BEM dan saya itu langsung ditunjuk sebagai ketua kesejahteraan sosial. Nah, jadi itu saya itu belajar dan terus belajar. Tiba-tiba sebenarnya di tahun ini saya itu belum belum mau mencalonkan jadi Presma. Saya masih pengen tahap belajar dulu, Mhm. seperti itu sama senior-senior yang atas. Rupanya teman-teman yang lain mereka itu tidak udah sepakat bahwa mereka tidak mau mencalonkan lagi. Seperti Mhm. itu. Nah, jadi mau tidak mau dan udah direkomendasikan dari pihak kampus ataupun Wakatiganya Bayu harus naik. Oke, Seperti itu. Nah, heeh. jadi saya mau nggak mau karena udah dipercayakan orang lain, ya udah saya itu naik. Karena apa? Jadi pemimpin itu kalau atas kemauan kita sendiri itu tidak akan menjadi. Tapi atas kemauan orang lain atau dibutuhkan orang lain itu saya maju insya Allah atas kehendak Allah kayak gitu. Oke, wow keren banget nih. Ternyata itu dia motivasi dan alasan kuat Bung Bayu sehingga sekarang menduduki posisi sebagai Presma di Pertiba. Iya seperti itu. Heeh, jadi karena dapat pengalaman, kemudian sering diskusi dengan senior di BEM Bung Bayu ya, Mm-mm. terinspirasi kemudian makin semangat lah. Makin semangat. Memang juga Bung Bayu ini jiwa sosial dan mau terjun ke politik ya, Iya karena sesuai dengan jurusan ya Bung Bayu ya, jurusan. karena hukum ya. Anak hukum. Nah begitu teman-teman. Jadi quotes keren juga tuh dari beliau tadi, bahwasanya kalau memimpin dari diri sendiri itu Mm-mm. agak berat Bung Bayu ya, Berat tapi ya. kalau memang dibutuhkan Orang kemauan orang lain. lain sudah mendorong kita, sudah memberikan kepercayaan, maka kita tunaikan gitu. Benar Wah, keren banget banget. nih. Oke, kita lanjut ke prestasi ya Bung Bayu ya. Oke siap. Di sini wow, keren nih ada kurang lebih 4 atau 5 prestasi. Ini keren-keren nih. Lomba baca puisi, kemudian lomba pidato, kemudian lomba debat, dan juga duta genre. Ini dari pidato sama debat nih memang kayaknya cocok sekali nih sama Bung Bayu. Ya. Sesuai beliau menjadi Presma karena memiliki basic dulu nih, basic pidato dan juga debat. Oh, keren banget. Dari suaranya udah mencerminkan sebenarnya. Iya, suaranya kayak berat-berat gimana gitu. Memang cocok untuk menjadi seorang komunikator atau public speaker. Wis, Keren, bisa keren. banget Bang Edwin. Nah, ini ada yang menarik nih, Bang. Selain di dunia BEM, kemudian di dunia pidato, puisi, dan juga debat, debat, ini ada duta genre. Iya. Nah, boleh dong, Bang, diceritain sedikit apa sih yang menarik dari genre kok Bang Bayu bisa terjun ke sana dan juga menjadi duta nih di genre. Oke. Pertama saya itu tertarik di duta genre sebenarnya dulu yang anti banget kalau Heeh. masalah genre. Itu kan yang disebar-sebar di masyarakat
itu yang namanya kan 2 anak cukup, benar kan? Benar, Itu yang benar. kita tahunya. Padahal itu ke dalam-dalamnya kita tuh tidak pernah tahu. Nah, jadi saya rasa penasaran itu genre waktu itu sedang ini naik daun, itu pamfletnya itu berada di mana-mana, seperti itu. Nah, jadi mungkin kemarin pernah mendaftar juga di forum genre kan waktu 2000 berapa itu? 2020 ya? 2020. 2020 daftar jadi pengurusnya. Saya kira itu dutanya, rupanya itu pengurusnya, pengurus besarnya. Saya itu tidak tahu apapun sama juga Bu Edwin ya. Kita sama-sama gimana. Jadi belajarlah di situ. Nah, di situ juga ada juga senior. Senior, kamu ini punya basic inilah. Rupanya di genre itu punya ada yang tertarik. Kenapa? Genre itu menceritakan tentang remaja, tentang kehidupan kita sehari-hari remaja. Bagaimana cara memilih teman yang baik, bagaimana cara kita mengasah kemampuan kita, bagaimana cara kita tidak insecure. Semua itu ada di genre. Nah, seperti itu. Nah, jadi mau nggak mau saya terjun lah. Itu ada namanya itu ada senior juga yang di atas ketua forum genre 2020. Dia motivasi saya. Nah, kamu ini punya basic. Gimana kamu coba dulu untuk mengikuti duta genre, kata dia. Nah, seperti itu. Nah, jadi kata saya, enggak bang, saya ini malu-maluin. Saya nggak tahu tentang apa, tentang dunia genre. Gampang, kamu tinggal pelajari ini aja katanya. Itu genre ini berbahasa itu tentang remaja. Apa yang kamu bahas tentang remaja, itulah genre katanya. Lalu saya juga nggak yakin bahwa saya bisa menang. Saya daftar itu cuma iseng-iseng aja. Coba-cobain aja. Nah, jadi alhamdulillah tahu-taunya juara 2 seperti itu. Sebenarnya itu udah kenal genre itu pada tahun masa SMA. Konselor Sebaya Nasional. Saya pernah ikut namanya Konselor Sebaya Nasional. Itu di ini Gor Debati Sabudin, Gor Sabudin. Nah, di situ saya itu ngikuti Konselor Nasional. Nah, saya juga kenal juga dengan kakak di sana namanya Kak Aden Nugraha. Sebenarnya kami juga pembentukan pengurus genre Bangka waktu itu. Tapi saya tidak tertarik kenapa itu terkendala jarak antara Payak Benua ke Sungai Liat itu lumayan jauh. Nah, jadi masuklah saya itu di pengurus genre itu baru yang saya tahu apa sih itu genre, dan setelah menjadi duta genre baru juga saya lebih tahu oh ini loh fungsi dari genre. Seperti itu Bung Edwin. Baik, keren nih. Jadi luar biasa nih. Cerita kenapa Bung Bayu bisa menyandang gelar duta genre di Kabupaten Bangka. Awalnya masih abu-abu ya, Bung Abu-abu Bayu ya. banget sebenarnya. Kita masuk di forum genre provinsi, Provinsi. kemudian ada senior yang menyarankan Bung Bayu untuk terjun di duta Terjun genre. ke duta genre. Alhamdulillah terpilih, dan semenjak terpilih dan bergabung di forum provinsi semakin lebih mengenal ya Iya. Bung Bayu ya. Ternyata begini loh genre. Mm-mm. Ternyata luas banget Bung Bayu ya. Ternyata Benar-benar nggak banget. cuma 2 anak cukup, tapi lebih Rupanya spesifik ke lebih spesifik ke remaja, remaja kayak gitu. kehidupan remaja, bagaimana kita mengembangkan diri, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian bagaimana kita berprestasi, kemudian merencanakan masa depan. Masa depannya lebih gitu. baik. Keren banget. Ya, kami mengucapkan makasih banyak Bung Bayu udah menyempatkan diri di tengah kesibukannya, sudah memberikan informasi, sharing, ngobrol, dan tentunya sangat menginspirasi untuk kita semua. Mungkin boleh dong Bung Bayu beri sepatah 2 patah kalimat motivasi dan semangatlah untuk kita semua para remaja di sini. Oke, baik. Terima kasih Bu Edwin. Mungkin closing dari saya ya. Itu saya memiliki motivasi namanya kun anta. Itu artinya jadilah diri sendiri. Nah, jadi jangan pernah kita menjadi orang lain. Karena apa? Setiap orang itu mempunyai kemampuannya sendiri. Dan setiap orang itu pasti mempunyai kelebihannya sendiri. Nah, jadi kawan-kawan, jangan pernah insecure terhadap diri Anda. Tapi asalah kemampuan Anda dari sekarang. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Oke, cukup sekian. Terima kasih Bu Edwin. Luar biasa banget nih. Jadi closing statement dan motivasi dari Bung Bayu kun anta. Jadi Iya, diri sendiri jadi Bung ya. diri sendiri. Karena setiap kita mempunyai kelemahan, tapi juga memiliki yang namanya kelebihan. Bener banget. Asah yang namanya kelebihan ya Bung Bayu ya. Seperti Bung Bayu lah sekarang mulai mengasah sedikit demi sedikit. Alhamdulillah berproses, melalui kan? organisasi Bung Bayu ya. Iya. Melahirkan prestasi-prestasi yang membanggakan sekali. Baik teman-teman semua, dimanapun berada, cukup sekian obrolan kita bersama Bung Bayu. Tentu apa-apa yang telah kami bincangkan, informasi dan juga semangat, motivasi dari Bung Bayu, sangat menginspirasi sekali untuk kita semua agar dapat berorganisasi dan kemudian menjadi jembatan untuk prestasi.
Sekian dari saya Edwin Syah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.